kita akan melakukan pemeriksaan fisik antenatal atau antenatal care. Tujuan tindakan ini adalah untuk menilai kesehatan kehamilan ibu dan mendeteksi adanya tanda-tanda kegawatan janin. Sebelum tindakan dimulai, kita akan mempersiapkan alat-alat yang diperlukan, antara lain ada timbangan dan pengukur tinggi badan, ada sarung tangan, ada tensimeter, termometer, ada pen light, ada meteran lingkar lengan atas atau lila, ada linek untuk mengukur BJJ, ada refleks hammer, dan ada stetoskop. Saat menyambut kedatangan ibu hamil kita minta untuk duduk terlebih dahulu di meja pengkajian sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik. Nah ibu, silakan duduk dulu bu, kita tanya-tanya sedikit dulu. Kita tidak lupa untuk memperkenalkan diri dulu kepada pasien, menanyakan keluhan. Nah, selamat pagi bu, saya perawat Rini. Hari ini saya bertugas di ruangan kesehatan ibu dan anak ini. Dan hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ibu hamil pada ibu. Ya bu, mungkin tujuannya adalah untuk melihat kesehatan kehamilan ibu dan juga adanya deteksi adanya kelainan pada janin atau gawat janin pada janin ibu. Sebelumnya ini kita melakukan pengkajian dulu ya bu ya. Nah ini ibu sudah mendapatkan buku KIA. Nanti saya akan isi buku ini sesuai dengan data-data diri ibu. Bisa diisi nanti nama ibu, tanggal lahir ibu, pendidikan, golongan darah, pekerjaan, nama suami, juga sampai nanti ke nama anak ibu jika ada anak di rumah yang sudah ada. Nah di sini ada buku kesehatan ibu dan anak ibu ya, buku KIA ini ada beberapa materi di sini yang bisa ibu baca di rumah nanti bisa dilihat. Nah mungkin kita akan pemeriksaan bu setelah mengisi ini. Nah sebelum pemeriksaan ibu silakan ke toilet dulu, buang air kecil, nanti ibu kembali lagi dan melakukan penimbangan berat badan dan tinggi badan. Ibu silakan. Lalu kita dampingi ibu dalam menimbang berat badan. Nah ibu sekarang berat badan ibu 57 kg ya bu ya. Naik bu dari sebelum hamil? Naik bu, naik 2 kg. Ya baik bu, kita ukur tinggi badan ibu. Silakan. Ukur. Tinggi ibu 100. Kita ukur berat tinggi badan ibu. Tinggi badan ibu 157 cm ya bu ya. Selanjutnya perawat melakukan cuci tangan. Dengan prosedur 6 langkah. Setelah perawat melakukan cuci tangan dan meminta pasien untuk ke kamar mandi untuk mengosongkan kandung kemih, nah kita memperhatikan tingkat energi dan keadaan tubuh ibu dari awal pemeriksaan sampai akhir pemeriksaan. Nah setelah kita melakukan penimbangan berat badan dan mengukur tinggi badan dan mengukur lila, nah kita meminta pasien untuk melepaskan pakaian bagian bawah dan kita tutupi dengan selimut. Lalu kita melakukan pemeriksaan di tempat tidur yang datar, dan kita minta pasien untuk berbaring. Nah, tindakan yang pertama kita melakukan pemeriksaan TTV yang terdiri atas pemeriksaan tekanan darah, suhu, nadi, dan pernapasan. Nah, kita lakukan
pemeriksaan dengan menggunakan dan untuk mengukur suhu tubuh ibu, kita menggunakan termometer dan meminta ibu untuk menjepitkan di aksila atau di ketiak. Ibu tolong dijepitkan ya Bu ya, di ketiak ya Bu. Dah, kita lanjutkan untuk pemeriksaan nadi dan pernapasan ibu selama 1 menit. Setelah TTP kita lakukan, lalu kita masuk ke pemeriksaan dari rambut sampai ke kaki atau head to toe. Diawali dari rambut. Nah, rambut di sini kita lihat bagaimana keadaan rambut ibu. Apakah rambut ibu bersih? Kita raba dari atas ke belakang, depan ke belakang. Apakah rambut ibu bersih, berminyak, atau berketombe? Kita sebutkan di sini rambut ibu bersih, tidak berminyak dan tidak berketombe, dan tidak ada benjolan yang mencurigakan. Itu untuk rambut. Kita lanjut ke, setelah pemeriksaan rambut, kita lanjut ke wajah. Di sini kita lihat dulu apakah ada kemerahan atau hiperpigmentasi pada wajah. Biasa disebut dengan kloasma gravidarum. Ada wajah memerah atau menghitam. Nah, lanjut ke mata. Di mata di sini kita lihat apakah ada konjungtivanya anemis, skleranya kekuningan atau ikterik. Ya, kita minta ibu untuk melihat ke atas. Ibu silakan lihat ke atas. Nah, di sini kita lihat apakah konjungtivanya anemis atau tidak. Lalu kita periksa. Nah, pada mata kita akan melakukan pemeriksaan refleks pupil dengan menggunakan pen light. Nah, pen light di sini kita sinari pada mata sebelah kanan dan sebelah kiri. Jika refleks pupilnya positif, jika terkena cahaya, pupil akan mengecil. Nah, lanjut pemeriksaan pada hidung. Nah, pada hidung di sini kita lihat kebersihannya. Juga menggunakan pen light, kita lihat apakah ada benjolan yang tidak normal pada kedua lubang hidung. Ternyata tidak ada, kita laporkan. Nah, lanjut kita lihat pada telinga, kita minta ibunya untuk miring ke sebelah kita, ke dekat kita, lalu kita lihat bagaimana kebersihannya, apakah ada benjolan di telinga atau tidak. Dan juga kita lakukan pada telinga sebelahnya. Nah, kita lanjutkan untuk pemeriksaan leher. Pada leher kita periksa ada atau tidak hiperpigmentasi atau kemerahan pada leher. Di sini ternyata ada hiperpigmentasi dan ada kemerahan. Selanjutnya kita periksa kelenjar tiroid. Caranya dengan memegang dengan kedua tangan leher ibu. Ya, kita berdiri seperti ini, meletakkan kedua tangan, dan kita minta ibu untuk menelan. Silakan ditelan, Bu. Nah, jika saat kita meraba ada massa yang tertinggal, berarti kemungkinan ibu ada pembesaran kelenjar tiroid. Tetapi apabila semuanya terangkat saat menelan, berarti tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Lanjut ke pemeriksaan kelenjar limfe. Dengan lakukan perabaan ke leher sampai ke belakang telinga. Kita rasakan apakah ada pembesaran yang abnormal atau tidak. Lanjut kita ke pemeriksaan payudara. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan pada torak dan payudara. Nah, yang pertama kita lakukan adalah pemeriksaan pada jantung dan paru. Nah, pada jantung kita menggunakan stetoskop dan kita periksa pada bagian apex. Kita dengarkan bunyi jantung, bunyi loop-doop, apakah ada bunyi jantung tambahan atau tidak. Itu pada jantung. Kita lanjutkan ke pemeriksaan paru di semua lapangan paru dengan metode zigzag. Kita awali dari bagian atas. Kita dengarkan bunyi nafas, apakah ada bunyi nafas tambahan atau tidak. Dan ternyata tidak ada bunyi nafas tambahan. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada payudara ibu.
ya. Kita minta ibu untuk membuka pakaian bagian atas, dan kita pertama lakukan adalah inspeksi dulu payudara, bagaimana pembesarannya, apakah simetris atau tidak. Lalu kita lihat apakah ada hiperpigmentasi atau kemerahan pada payudara, apakah ada nampak di sini pembuluh darah yang terlihat pada payudara, dan kita lihat adanya pembesaran atau perubahan warna pada papila beserta areola. Nah, sekarang kita lihat apakah ASI sudah keluar atau belum. Nah, kita lihat dengan cara memencet dan menekan. ASI belum keluar. ASI belum keluar. Nah, selanjutnya kita akan mempalpasi payudara. Apakah di sini ada pembesaran yang abnormal atau massa yang abnormal pada payudara atau tidak? Dengan cara kita minta ibu untuk menaikkan tangan ke atas. Ibu, tolong tangannya dinaikkan ke atas. Nanti kita akan periksa payudara ibu ya. Lalu kita raba dengan cara satu tangan menekan bagian bawah dan satu tangan lagi memutari payudara searah jarum jam. Dan kita lakukan dengan payudara yang satu lagi. Dan ternyata tidak ada massa yang abnormal pada payudara. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada abdomen ibu. Ya, kita tidak lupa untuk menjaga privasi ibu. Setelah pemeriksaan payudara selesai, kita minta ibu untuk menutup payudara kembali. Ya, kita tutup ya Bu bajunya bagian atas. Lalu kita buka pakaian bagian bawah dan kita tutupi dengan selimut. Lalu kita bebaskan juga perut dari pakaian. Kita buka pakaian bagian perut ibu. Dan kita akan melakukan pemeriksaan pada abdomen atau pemeriksaan maternity atau pemeriksaan kebidanannya. Nah, yang pertama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Inspeksi yang kita lihat adalah bagaimana pembesaran pada perut ibu, apakah pembesarannya normal atau tidak. Selanjutnya, apakah posisi dari rahim di tengah. Seandainya rahimnya agak menggeser ke samping, kita akan dorong sedikit ke tengah sampai nanti posisi rahim berada di tengah. Nah, selanjutnya kita inspeksi apakah ada hiperpigmentasi pada perut berupa yang pertama adalah linea nigra. Linea nigra adalah garis hitam yang nanti akan lurus dari atas dari PX sampai ke simpisis berwarna hitam. Yang kedua yaitu linea alba, garis juga tetapi berwarna putih. Selanjutnya striae gravidarum, berupa cakaran atau bercak ya, berbentuk cakaran yang ada biasanya pada perut ibu hamil. Itu normal karena ada peningkatan hormon selama kehamilan. Nah, selanjutnya apakah ada bekas operasi SC ya, operasi sesar atau operasi usus buntu atau laparotomi sebelumnya, kita perhatikan pada perut ibu. Nah, ternyata di sini tidak ada bekas operasi. Nah, lanjut kita ke pemeriksaan palpasi. Palpasi di sini adalah pemeriksaan Leopold. Kita awali dengan pemeriksaan Leopold 1. Pemeriksaan Leopold 1 ini gunanya adalah untuk mengukur tinggi fundus uteri dan untuk menilai apa bagian janin yang ada pada fundus. Dengan cara yang pertama kita hangatkan tangan lagi, lalu kita raba perut ibu, kita tekan sedikit ya, tapi tidak menggelitik ibu sampai kita ketemu fundus. Yang bagian yang tidak bisa ditekan lagi ini adalah fundus uteri, fundus rahim ibu. Nah, ini adalah fundus, lalu kita akan mengukur dengan meteran. Kita ambil meteran. Ambil meteran. Kita ukur dari fundus sampai ke simpisis. Simpisis ini bagian bawah. Dengan ukurannya adalah 35 cm. Fundusnya selesai. Lalu kita raba lagi bagian fundus dan kita rasakan apa yang ada di fundus. Nah, jika dia keras
dan melenting, ini adalah kepala janin. Jika dia bulat dan lunak, ini adalah bokong. Jika dia kosong, jadi kemungkinan ini bayinya letaknya sungsang atau oblik. Ya, jadi kita perhatikan betul apa yang ada di fundus ibu ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan Leopold 2. Pemeriksaan Leopold 2 ini tujuannya adalah untuk menilai presentasi janin, apakah puka atau punggung kanan, atau puki atau punggung kiri. Puka atau punggung kanan adalah punggung berada di sebelah kanan ibu, punggung janin. Kalau puki, punggung janin berada di sebelah kiri ibu. Caranya adalah satu tangan, kita raba lagi, satu tangan menahan dan satu tangan lagi meraba. Apa yang terasa pada bagian kanan tubuh ibu ini? Jika dia panjang memapan, itu adalah punggung. Jika dia kecil-kecil dan bulat, itu adalah ekstremitas atau mungkin kaki, tangan atau lutut dari janin. Nah, ternyata di sini panjang memapan, jadi ini kemungkinan adalah punggung. Nah, selanjutnya kita tahan lagi sebelah kanan dan kita raba sebelah kiri ibu. Kita rasakan lagi apa yang ada di kiri, ternyata ini kecil-kecil dan bulat. Jadi ini adalah ekstremitas atau ada kaki atau kanan dari janin, tangan janin. Nah, kita berarti dapatkan di sini letaknya adalah puka atau punggung kanan. Nah, itu guna dari Leopold 2. Nah, kita lanjut ke Leopold 3. Leopold 3 gunanya adalah untuk menentukan apakah bagian terendah janin sudah masuk ke pintu atas panggul atau belum. Nah, di sini kita akan menilai apakah janin itu sudah masuk atau belum. Nah, posisi Leopold 3 ini menentukan Leopold 4. Jika janin belum masuk ke pintu atas panggul, Leopold 4 tidak kita lakukan. Nah, kita periksa dengan cara dua tangan. Satu tangan berada di fundus, satu berada di bagian bawah dari janin. Di sini kita goyangkan bagian bawah. Jika masih terasa bergoyang dan terasa juga di bagian fundus ini, berarti janin baru masuk ke pintu atas panggul. Tetapi apabila sudah tidak bisa tergoyang lagi, janin sudah masuk ke pintu atas panggul. Berarti sudah tertahan di pintu atas panggul. Nah, ternyata di sini janin sudah masuk ke pintu atas panggul karena janin tidak bisa tergoyang lagi, tidak terasa goyangannya saat tangan kita menggoyangkan. Lalu kita lakukan pemeriksaan Leopold 4. Nah, pemeriksaan Leopold 4 ini berbeda dengan Leopold 1, 2, dan 3. Leopold 1, 2, dan 3 kita tadi meminta ibu untuk mengangkat kedua kaki. Ya, kita minta ibu untuk mengangkat lututnya ke atas. Leopold 3, 4 ini kita minta ibu untuk meluruskan kaki. Nah, kita lakukan Leopold 4 ini dengan membelakangi ibu. Caranya adalah kita tekan bagian bawah janin ini. Jika posisi tangan kita seperti ini namanya konvergen atau bagian terendah janin sebagian kecil sudah masuk ke pintu atas panggul. Nah, kalau kita tekan, kita merasakan bagian terendah janin posisi tangan kita seperti ini, berarti ini adalah sejajar atau sebagian-bagian terendah janin sudah masuk ke PAP. Sebaliknya, jika tangan kita saat menekan posisinya seperti ini, berarti ini adalah divergen. Sebagian besar bagian terendah janin sudah masuk ke pintu atas panggul. Jadi bagian terendah janin tidak hanya kepala, mungkin bokong yang ada di bawah. Jadi kita sebut dengan bagian terendah janin, bukan kepala. Nah, itu adalah Leopold 4. Nah, kita lanjut dengan pemeriksaan denyut jantung janin. Saat kita menentukan Leopold 2 tadi, kita dapatkan presentasinya adalah puka atau punggung kanan. Berarti di punggung di sebelah kanan kita akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Nah, pada pemeriksaan kali ini kita bisa menggunakan dua alat, bisa dengan Linac dan bisa kita menggunakan Doppler. Nah, pada saat sekarang kita
hanya menggunakan linek untuk pembelajaran. Mungkin nanti di pelayanan kita bisa akan menggunakan Doppler ini. Nah, untuk pemeriksaan denyut jantung janin, kita berada di sebelah kanan ibu. Nah, kita akan melihat posisinya adalah di puntung maksimum, titik puntung maksimum denyut jantung janin. Jika dia puka, berarti posisinya adalah di kuadran kanan bawah. Jadi di sini kita melakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Jadi kita meletakkan lineknya di sebelah sini. Pemeriksaan linek ini, DJJ ini menggunakan linek dengan cara posisi tegak lurus dengan perut ibu. Dan tangan kita selama pemeriksaan tidak boleh menyentuh linek ini. Satu tangan lagi kita gunakan untuk memegang arteri radialis ibu. Ya, kita pegang tangan ibu dan kita lakukan pemeriksaan. Satu tangan lagi bisa kita gunakan untuk memegang jam tangan. Jadi selama 1 menit kita hitung sambil memegang memegang arteri radialis ibu. Jika dia sama dengan arteri radialis ibu, berarti itu bukan DJJ. Tetapi jika dia lebih cepat, berarti itu adalah denyut jantung janin. Normalnya adalah 120 sampai 140 kali per menit. Nah, kita nilai bagaimana keteraturannya, intensitasnya, dan bagaimana kualitas dari DJJ tersebut. Nah, itu adalah mengukur DJJ. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung berat janin atau tafsiran berat janin TBJ dengan rumus McDonald. Jadi setelah kita dapatkan TFU tadi, bisa kita hitung langsung TBJ-nya sebelum kita melanjutkan pemeriksaan dengan menggunakan rumus yang ada di daftar tilik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada genitalia ibu, ya, tidak hanya genitalia tetapi juga pada anus. Nah, ini dilakukan jika ibunya mengizinkan. Tapi jika ibunya kita tanyakan apakah ada keluhan atau tidak, ternyata tidak, berarti kita tidak lakukan pemeriksaan. Nah, ibu, apakah ibu ada keluhan keputihan atau hemoroid pada bagian belakang, pada bagian bawah? Rasanya ada. Lalu kita lakukan pemeriksaan. Nanti kita menggunakan handscoon untuk melakukan pemeriksaan. Jadi kita buka bagian bawah dan kita periksa apakah ada keputihan atau tidak. Jika perineum kotor, kita lakukan vulva hygiene. Nah, jika tidak, kita tidak melakukan. Dan ternyata di sini tidak ada keputihan. Nah, untuk pemeriksaan hemoroid, kita minta ibunya untuk miring ke sebelah kiri. Jadi minta ibunya posisi SIM. Jadi minta ibunya miring, baru kita pemeriksaan pada anus ibu. Nah, ternyata di sini tidak ada hemoroid. Jadi pemeriksaan SIM dengan posisi SIM berarti kita miringkan. Jadi kaki bagian kanan berada di sebelah atas, kaki sebelah kiri. Jadi kita lihat apakah ada hemoroid atau tidak. Tidak ada hemoroid. Nah. Oke, kita pemeriksaan anogenitalia, anus dan genitalia. Kita lanjutkan ke pemeriksaan ekstremitas bagian bawah. Nah, pada ekstremitas saat ibunya tidur, kita akan melakukan pemeriksaan ada atau tidak varises, ada atau tidak udem pada kaki ibu. Jadi di sini kita lihat ya, ibunya duduk, kita lakukan pemeriksaan udem pada bagian tungkai bawah. Ini tidak ada udem. Pada telapak tidak ada udem. Nah, kita lanjutkan pemeriksaan varises. Kita lihat apakah ada varises atau tidak. Ini tidak ada varises. Nah, kita lanjutkan dengan pemeriksaan refleks patella dengan menggunakan refleks hammer. Nah, kita lakukan pemeriksaan di sini. Kita minta ibu untuk mengangkat pakaian bagian bawah dan kita pastikan dulu posisinya di satu jari di bawah lutut. Nah, apabila bergoyang lutut kaki ibu, berarti ini refleks patellanya positif dan normal. Kita lihat pada tungkai sebelahnya. Nah, apabila bergoyang berarti positif dan bagus refleks lutut ibu. Sudah kita selesai melakukan pemeriksaan.
dari rambut sampai ke kaki. Lalu kita akan jelaskan kepada ibu hasilnya di meja pemeriksaan, meja pengkajian. Kita jelaskan kepada ibu hasil pemeriksaan. Ibu, tadi dari pemeriksaan kita lakukan dari ujung rambut sampai ke kaki ya Bu ya. Tadi saya dapatkan hasilnya bagus. Ya, kalau dari janin ya Ibu presentasinya kepala atau kepala menghadap ke jalan lahir. Tadi sudah masuk ke pintu atas tanggul ya Ibu ya. Berarti Ibu sudah dekat untuk persalinan. Nah, untuk apa yang lain saya rasa normal Bu, tekanan darah, nadi, suhu dan pernapasan Ibu normal. Nah, mungkin ada beberapa pendidikan kesehatan yang bisa saya jelaskan kepada Ibu. Ada senam hamil, nanti bisa Ibu baca-baca di rumah, bisa dibawa leafletnya. Dan juga di buku KIA ini bisa Ibu baca, nanti ada beberapa materi di sini yang bisa Ibu lihat. Ada tanda bahaya kehamilan, ada masalah-masalah pada kehamilan, tolong dibaca nanti Ibu. Tanda bayi akan lahir, karena Ibu sini sudah masuk ke tahap persiapan untuk persalinan dan bagaimana proses persalinan. Nah, Ibu nanti juga dipersiapkan, harus juga sudah dipersiapkan di mana persalinannya nanti, apakah di sini atau di tempat lain. Nah, untuk usia kehamilan juga bisa kita hitung sekarang ya Bu ya. Jadi usia kehamilan Ibu sudah 37-38 minggu dari data yang Ibu berikan tadi dari hari pertama, hari terakhir atau HPHT. Nah, mungkin itu Ibu. Untuk kunjungan selanjutnya kita rencanakan 1 bulan ke depan ya, karena ini Ibu sudah dekat juga. Jadi kita minta 2 minggu lagi Ibu sudah kembali ke sini, dan apabila ada tanda-tanda persalinan Ibu bisa nanti komunikasikan dan langsung ke sini. Nah, mungkin itu saja Ibu pemeriksaan kita. Terima kasih juga atas kerjasamanya selama pemeriksaan tadi Ibu. Setelah kita melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil dan kita sudah menjelaskan hasil dari pemeriksaan, kita tidak lupa untuk melakukan cuci tangan. Nah, mungkin itu demonstrasi kita pada kali ini, pemeriksaan fisik antenatal atau antenatal care. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.